Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku, Azia Fatika Fatin dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 057. Nah, kali ini aku mau membahas sedikit nih mengenai pengantar gerak linear satu sumbu dan multi sumbu. Nah, di materi kali ini aku mau menjelasin tiga fokus utama dalam materi kali ini, yaitu pada lead screw, dual quid, dan thinking belt rail quid. Apa aja sih itu tuh mereka ini? Nah, yang pertama ini ada single axis linear motion. Apa sih ini tuh? Nah, axis linear motion ini adalah gerak linear suatu sumbu pada suatu garis lurus. Sistem ini memungkinkan perpindahan maju dan mundur yang presisi. Nah, untuk aplikasinya sendiri, ini banyak digunakan pada mesin CNC, printer 3D, dan sistem otomatisasi. Ideal juga untuk tugas yang memerlukan ketelitian yang tinggi. Kemudian ini ada lead screw rail quid. Gimana sih prinsip kerjanya? Yaitu satu, mengubah gerak rotasi menjadi gerak linear. Terus yang kedua tuh ada keunggulan. Pertama tuh presisinya tinggi, kapasitas beban besar dan stabil. Terus ada keunggulan, pasti ada kekurangan dong. Nah, kekurangannya adalah kecepatannya terbatas dan memerlukan perawatan berkala. Kemudian ada dual quid system. Dual quid system ini memiliki struktur dua rel paralel untuk stabilitas lebih baik. Terus keunggulannya apa? Keunggulannya itu meningkatkan kekakuan dan mengurangi getaran. Nah, aplikasi apa sih yang biasanya menggunakan dual quid system? Nah, ini tuh biasanya aplikasi pada beban berat dan dinamis. Terus ada timing belt rail quid. Apa di prinsip kerjanya? Yaitu menggunakan sabuk bergerigi untuk mentransmisikan gerakan. Terus keunggulannya kecepatan tinggi, ringan, dan biayanya efektif. Selain itu ada kekurangannya juga, yaitu kurang presisi dibandingkan dengan lead screw dan kapasitas bebannya lebih rendah. Terus ini ada 3-axis linear motion dengan konfigurasi menggabungkan 3 sumbu linear X, Y, dan Z. Terus aplikasi apa nih yang digunakan? Sepertinya seperti mesin CNC dan sistem inspeksi. Terus kontrol ini juga membutuhkan sistem kontrol yang canggih. Ini bisa dilihat juga perbandingan sistem dari lead screw, dual quid, dan timing belt. Presisinya lead screw paling tinggi. Kalau kecepatan kita membutuhkan kecepatan timing belt yang paling tinggi. Kemudian kalau untuk beban, timing belt ini ada di posisi paling bawah nih. Sedangkan untuk biaya, dual quid memiliki biaya yang cukup tinggi untuk digunakan. Kemudian ada tips memilih sistem yang akan kita gunakan untuk suatu robot itu sendiri, yaitu yang pertama, presisi. Pilih lead screw untuk aplikasi yang presisi. Tapi kalau untuk kecepatan, kita memilih timing belt untuk kecepatan yang tinggi. Sedangkan kalau kita mempertimbangkan beban, pilihlah dual quid untuk beban berat. Kemudian ada inovasi. Inovasi apa sih yang bisa kita lakukan dari beberapa hal tadi yang kita sudah bicarakan? Yang pertama ada miniaturisasi, di mana sistem semakin kecil dan ringkas sehingga semakin mudah untuk digunakan tentunya. Kemudian ada integrasi sensor. Peningkatan dan pemotongan sensor akan memudahkan kita sebagai pemakai dalam menggunakan sebuah alat itu sendiri. Kemudian material baru, penggunaan material yang lebih ringan dan kuat. Ini bisa menekan kos dari biaya robot itu sendiri dan juga memperpanjang waktu dari alat itu sendiri. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari materi ini adalah gerak linear adalah fondasi penting dalam otomatisasi industri. Kemudian pemahaman yang baik bisa memungkinkan pemilihan yang tepat untuk aplikasi spesifik. Inovasi terus mendorong kinerja dan efisiensi. Jadi gerak linear ini di otomatis industri sangat-sangat dibutuhkan dan linear dengan pekerjaan di lapangan. Jadi
memahami dengan baik cara kerja prinsip dan cara memilih bahan yang akan digunakan. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan di materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.